Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Kusuma Wijaya dari kelas 1 HKIC akan mempresentasikan materi yang berjudul Paradigma Tafsir Al-Quran. Langsung saja pada bagian pertama, yaitu Quranisasi Sains dan Penerapannya. Ya, 1. Prinsip-prinsip dasar sains dalam Islam. Sains Islam adalah sains yang tumbuh dan berkembang dalam pandangan hidup Islam. Dalam bahasa Al-Athos, Islamisasi merupakan sebuah gerakan membebaskan pemikiran umat Islam dari kendali pandangan dunia sekuler dan kepercayaan dan tradisi lainnya yang bertentangan dengan Islam yang selama ini disusupkan melalui berbagai media, salah satunya adalah pendidikan. Oleh upaya-upaya ini bukan hanya sekedar praktikal, tetapi juga fundamental karena pengawasan aspek keyakinan seorang muslim dan masyarakat Islam pada umumnya. Memahami sains dalam Islam perlu menerapkan terlebih dahulu makna alam objek sebagai ilmu sains. Dalam pandangan hidup Islam, alam memiliki makna yang khas yang dilihat dari makna kata alam itu sendiri. Ditinjau dari bahasa Arab, kata alam berasal dari kata yang sama dengan ilmu, yaitu ain, lam, mim atau alam, yaitu segala sesuatu selain Allah. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu selain Allah itu merupakan makhluk ciptaan Allah. Oleh karena itu, alam pada hakikatnya merupakan ciptaan yang menunjukkan adanya sosok pencipta atau khalik makhluk tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu sains tersebut dimungkinkan untuk berkembang karena Allah telah menciptakan alam ini dengan keteraturan sesuai kehendaknya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada manusia untuk memperhatikan dan mempelajarinya dengan mengembangkan sains agar dapat melihat pola-pola yang terdapat di alam. Dengan merasakan manfaat alam ini diharapkan tumbuh rasa syukur manusia terhadap mempersembahkan Tuhannya yang kemudian mendorongnya untuk menjadi hamba Allah yang baik. Di dalam Al-Quran, Allah berulang kali menyebut alam semesta sebagai ayat-ayat Allah. Sebagaimana diketahui, kata ini juga merupakan sebutan untuk kandungan Al-Quran itu sendiri. Kesamaan penggunaan istilah ini menunjukkan eratnya antar kedua hal ini. Secara literal, kata ayat berarti tanda atau lambang. Lambang adalah sesuatu yang mencerminkan keberadaan sesuatu yang lain. Hal itu berarti realitas lambang tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung pada apa yang dilambangkannya itu. Penggunaan istilah ini mencerminkan sebuah pandangan bahwa hal yang paling esensial dalam penelitian sains menurut Al-Quran kesalahan pemahaman alam itu sendiri, tetapi menangkap makna yang berada di balik alam tersebut, yaitu kewujudan dan kemahakuasaan Sang Khalik atau pencipta. Itu alur Al-Quran berulang kali mendorong manusia untuk menggunakan indranya untuk memperhatikan alam dan menggunakan akalnya untuk mengukurnya. Dan yang kedua, penerapan pada kurikulum sains di perguruan tinggi. Dalam konteks pendidikan, perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan sains Islam. Peranan ini sekurangnya dalam dua hal. Pertama, sebagai lembaga terdepan dalam penelitian dan pengembangan sains Islam, baik secara konseptual maupun praktikal, dan sebagai lembaga pencetak guru-guru yang akan mendidik murid-murid di sekolah tingkat dasar dan menengah. Maka peningkatan Islamisasi pendidikan sains di perguruan tinggi diharapkan memberikan pendidikan berarti untuk memutus rantai pemikiran sekuler di dalam pikiran umat Islam, khususnya melalui pendidikan sains. Dan yang berikutnya yaitu saintifikasi Al-Quran dan penerapannya.
Al-Quran sebagai realitas wahyu ilahi tidak cukup diterima kebenaran statementnya hanya pada dataran iman atau level moral saja, tetapi harus dipahami sebagai kebenaran filosofis sekaligus teoritis. Sebab penerimaan kebenaran statement Al-Quran dalam batas keimanan hanya akan merefleksikan sentimen keagamaan dan sakralitas pemikiran keagamaan yang tertutup, tidak menerima pengurangan dan perubahan karena sifatnya yang diterima apa adanya. Dan yang berikutnya, integrasi Al-Quran dan sains serta penerapannya. Mukjizat Rasulullah SAW yang paling agung ialah Al-Quran Al-Karim yang diturunkan dalam bahasa Arab. Al-Quran menyatakan dirinya sebagai Alkitab, Al-Furqan, Al-Huda, Asy-Syifa, dan beberapa nama lainnya. Nama-nama ini secara rinci memberi indikasi bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang berdimensi banyak dan berwawasan luas, ditambah lagi isyarat-isyarat ilmiahnya yang sungguh mengagumkan ilmuwan masa kini. Al-Quran juga berperan utama dalam konteks perkembangan sains, khususnya sains Islam. Al-Quran pada asasnya adalah kitab keagamaan, namun kajian-kajian dan kandungan isinya tidak terbatas pada bidang-bidang keagamaan saja. Ia juga meliputi berbagai aspek kehidupan seperti ilmu sains. Al-Quran bukanlah kitab filsafat dan ilmu pengetahuan, tetapi di dalamnya dijumpai kajian-kajian mengenai persoalan filsafat dan ilmu pengetahuan atau sains. Semakin maju dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin menguak ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran, dan hal ini menjadi bukti akan kebenaran firman Allah yang termuat dalam Al-Quran sebagai landasan hidup guna mewujudkan kehidupan yang berbaik di dunia dan akhirat. Dan berikutnya, urgensi Al-Quran terhadap sains. Pembahasan integrasi ilmu berjalan sudah demikian lama, namun penerapannya belum seiring dan sejalan dengan apa yang diharapkan. Kemutakhiran ilmu agama masa depan ialah keilmuan Al-Quran yang terintegrasi, koneksi dengan disiplin keilmuan yang lain seperti keilmuan Al-Quran, berinteraksi dan berdialog dengan ilmu sains, ilmu sosial, dan humaniora. Hubungan dan berikutnya, hubungan Al-Quran terhadap materi pembelajaran kurikulum sains. Sejak pertama kali diturunkan, Al-Quran telah mengisyaratkan pentingnya ilmu pengetahuan dan menjadi proses pencariannya sebagai ibadah. Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses mengamati, menemukan, memahami, dan menghayati sunnatullah yang berupa fenomena alamiah maupun sosial, kemudian mengaplikasikan pemahaman tersebut bagi kemaslahatan hidup manusia dan lingkungannya, serta menjadikan kesadaran adanya Allah dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna sebagai tujuan hakiki dari kegiatan pembelajaran. Maka dari penjelasan di atas, penyelidik membagi hubungan antara Al-Quran dan sains menjadi dua hubungan. Satu, konflik, dan dua adalah integrasi. Dan penjelasan tersebut bisa ditarik kesimpulan, yaitu diantaranya integrasi Al-Quran dan kurikulum sains merupakan suatu alternatif model pendidikan yang dirasa penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang dapat meningkatkan nilai spiritual dan intelektual peserta didik sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Pengembangan model integrasi Al-Quran dan kurikulum sains dapat dilakukan secara bertahap melalui tiga hal. Pertama, menganalisis seluruh ayat kauniyat yang ada dalam Al-Quran dan yang relevan dengan pembahasan.
Kedua, menganalisis materi pembahasan kurikulum sains yang berkaitan dengan ayat-ayat kauniyat. Dan yang ketiga, mengintegrasikannya ayat-ayat kauniyat dalam Al-Quran terhadap materi pembahasan pada kurikulum sains, kemudian dikumpulkan dalam satu buku pembahasan yang dinamakan kurikulum sains berbasis Al-Quran. Baik, sekian penjelasan materi yang berjudul Paradigma Tafsir Al-Quran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.